Mau tanya Mas, saya pakai AC Subs R32 setengah PK. Pas nggak dihidupkan, pas nggak hidup, nggak ada bunga salju. Pas hidupkan langsung keluar bunga salju. Tapi setelah 1 menit bunga saljunya hilang, mencair. Kalau kayak gitu normal apa ada kerusakan? Bunga es tipis setelah 1 menit hilang mencair, tapi AC sangat dingin. Itu normal apa ada masalah ya Mas? Nah teman-teman, video kali ini kita membahas tentang bunga es salju di pipa yang menghilang ya, dinyalain terus hilang. Jadi setelah kira-kira 1 menit atau 2 menit atau 5 menit setelah dinyalakan itu hilang bunga esnya. Biasanya di sini ya teman-teman, pipa kecil ya, di outdoor unit itu banyak konsumen atau customer yang mengeluhkan bahwa AC-nya di outdoor ini ada es setelah beberapa saat setelah dinyalakan AC-nya ya, dinyalain. Jadi habis dinyalain itu langsung keluar bunga es di sini di pipa kecil ini. Gak lama setelah beberapa menit, 3 menit, 4 menit atau 5 menit, bunga esnya hilang. Ini banyak sekali yang ngeluh masalah itu ya. Nah, ini mirip dengan gejala kekurangan freon ya, gejala AC yang ada kebocoran freon, kurang freon. Tapi bedanya kalau kurang freon karena kebocoran itu bunga esnya nggak hilang ya, nggak hilang-hilang. Jadi ada terus bunga esnya. AC yang terjadi bunga es karena kebocoran kekurangan itu biasanya ada di tekanan sekitar 40 sampai 50 ya, 30, 40, 50. Biasanya itu ngeblok si pipanya ini kalau ada kebocoran, kurang ya tekanan freonnya. Nah, kalau misalkan yang ini gejala hilang ini nggak lama dinyalain hilang itu. Nah, itu biasanya karena kapiler mampet ya, mampet tapi nggak mampet total. Jadi kan di outdoor ini kan ada pipa AC ini, instalasi AC ini nggak selamanya pipa itu gede kayak gini ya. Nanti freon itu akan melewati pipa yang segede kabel gini, yang kecil. Itu namanya pipa kapiler. Posisinya ada umumnya di belakang kompresor ya, dekat kompresor ini, kompresor dalam itu. Nah itu bisa mampet ya karena kecil, mampet tapi nggak mampet total ya teman-teman. Jadi si freon ini masih bisa lewat. Itu indikasi pertama. Yang kedua, kompresi kompresor ini lemah ya. Kompresor itu kan mompa kompresi. Nah, daya kompanya itu, kompresinya itu udah mulai lemah ya. Jadi dia ngedorong freon itu udah mulai nggak kuat. Jadi si freon ini lama ya, lama perjalanan di dalam instalasinya itu lamban jalannya karena dorongannya itu lemah. Itu. Lalu indikasi yang kedua yaitu ketiga ya. Indikasi yang ketiga itu instalasi ini evaporator indoor itu banyak oli yang terjebak ya, oli. Jadi tebal olinya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan AC yang baru dinyalain terus ada bunga es nggak lama hilang, itu gejala pertama itu indikasinya yang pertama itu kapiler mampet ya, tapi nggak mampet total. Lalu yang kedua kompresor mulai lemah ya. Yang ketiga banyak oli ya, banyak oli yang terjebak di pipa ini. Itu bisa juga menyebabkan ngeblok. Jadi emang ngebloknya pipa
AC itu ada macam-macam ya, ada yang ngeblok pipa kecil doang, ada yang ngeblok pipa gede, ada yang ngeblok dua-duanya, ada yang ngeblok nggak lama hilang. Emang macam-macam. Nah itu masing-masing beda-beda ya, trouble-nya beda-beda. Nah kalau ini yang sekarang ini ngeblok nggak lama hilang, jadi itu ya. Nah solusinya gini teman-teman, solusi untuk keluhan ini adalah sama kayak AC yang sudah terpasang tapi terlanjur nggak dipakum, solusinya sama teman-teman. Jadi solusinya bongkar semua apa kuras freonnya, buang freonnya, buang olinya, buang oli ya, oli semuanya dibuang, kuras oli, kuras freon, ganti kapiler, lalu setelah diganti kapiler isi ulang oli, dipakum ya teman-teman, dipakum agak lama, paling nggak 30 menit vakum, barulah isi freon ulang ya, insya Allah bagus lagi. Terus gimana mas kalau misalkan gua nggak mau kuras oli, kuras freon, plasing. Oh iya tadi plasing ya, jangan lupa di plasing. Jadi kuras oli, kuras freon, plasing. Pipa ini plasing, semua pipa, evaporator indoor di plastik, kondenser di plasing, kapiler ganti, terus oli kompresor jangan lupa, oli yang baru ya, oli masukin oli baru divakum, barulah isi ulang freon itu ya. Nah terus kalau emang nggak mau diapa-apain, didiemin aja. Apa efeknya mas? Nah efeknya ya biasanya itu untuk mendinginkan ruangan itu agak lama ya. Misalkan kalau AC normal itu mendinginkan ruangan itu butuh waktu 5 menit misalkan. Nah kalau dengan gejala yang ngeblok terus hilang ini bisa butuh waktu lebih lama, bisa ya 7 menit, bisa 10 menit gitu ya. Jadi dia agak lama. Lalu efeknya kalau misalkan nggak dibenerin ya lama-lama ya bisa mampet beneran. Kalau emang dia gejalanya dari kapiler ya, dari kapiler bisa mampet beneran nanti. Nah kalau mampet beneran terus dipaksa kerja ya kompresor, tentunya lari ke kompresor ya. Nah gitu ya. Gitu ya teman-teman. Biasanya ini terjadi di AC yang paling sering itu ya. Yang paling sering itu di AC merek LG teman-teman. Walaupun ya semua merek AC itu bisa dengan gejala sama kayak gini ya. Tapi itu yang paling sering itu di LG. Nah efek yang berikutnya kalau misalkan ngeblok AC itu terus hilang itu nggak dibenerin, biasanya itu dimanfaatkan oleh teknisi teman-teman, untuk cari duit. Kalau gue dulu gini teman-teman, gue tahu nih AC ini sebenarnya dingin ya, tapi gejalanya ngeblok terus nggak lama hilang. Nah biasanya si customer ini gue ajak untuk ke outdoor unit, gue ajak ngetes ya, Pak ini freonnya kurang, gue bilang kan. Kalau bapak ini nggak percaya, kita harus tes dulu di outdoor gitu kan. Jadi si customer ini gue bawa. Nah posisinya biasanya itu AC yang back to back ya, indoor, di belakangnya outdoor, yang remote-nya langsung gue pegang ya. Jadi begitu customer deket sama gue di outdoor unit, gue nyalain AC-nya, nggak lama kan dilihat tuh pak, pipa kecilnya ini ngeblok es, ini tandanya freonnya kurang, gue gituin kan. Tapi emang benar kalau freon kurang itu kan ngeblok esnya ini. Nah setelah si customernya ini ngelihat, oh iya ngeblok es ya, langsung gue matiin teman-teman AC indoor AC-nya langsung gue matiin, biasanya gitu, langsung gue matiin. Jadi jangan tunggu sampai gue nggak nunggu sampai ini mencair hilang ya, langsung gue matiin. Akhirnya customer kan percaya kalau itu kurang freon. Jadi gitu teman-teman, itu ya takutnya itu kalau nggak dibenerin
dimanfaatkan oleh teknisi ya, dimanfaatkan oleh teknisi untuk mencari duit, cari uang ya. Sedangkan si customer ini nggak tahu kalau gejala hilangnya itu sebenarnya bukan karena freonnya kurang, tapi emang gejalanya mirip dengan freonnya kurang ya. Oke teman-teman gitu ya, terima kasih. Kita buat video yang lainnya ya.